Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu Tuhan mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Lebih dalam lagi menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kami datang Tuhan. Amin Tuhan. Oh haleluya. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku. Amin Tuhan. Dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan Yesus Engkaulah
segalanya dalam hidup kami Yesus. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau ya Tuhan. Kaulah kami yang berkuasa. Kaulah kami yang dahsyat. Yesus namanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bangga kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengatakan Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan benar hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini. Kami boleh bersekutu lagi Tuhan pada sore hari ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Layakkan ibadah ini Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati sekeliling tempat ini. Kau berkati umat-umat-Mu Tuhan. Agar roh kami dihidupkan oleh Tuhan. Agar roh kami digerakkan oleh Tuhan. Tidak ada kesusahan. Tidak ada sakit penyakit yang kami ingat Tuhan. Yang kami mau hanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua yang akan melayani Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus-Mu kami dimampukan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, layakkan kami untuk memuji menyembah nama Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami yakin kami akan menerima urapan daripada Tuhan. Yang mendengar, yang melihat, yang menyaksikan semuanya boleh ikut diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami mau kalahkan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Luar dari tempat ini, kami tahu hanya ada kuasa dan sukacita Tuhan di tempat ini. Kami sambut ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan kemegahan-Mu. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Hadapan kemegahan-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
Biar kita merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Apapun yang kita alami, semua itu Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena segala perkara dalam kehidupan kita, Tuhan dapat menanggungnya. Haleluya. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Katakan sekalipun ku berjalan dalam rendah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam rendah kegelapan, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Haleluya. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah tinggal dalam hati, itu yang tak sediakan bagiku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah tinggal dalam hati, itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Haleluya. Pujian ini mengatakan bahwa segala perkara kita Tuhan yang menanggungnya. Mari sama-sama kita mau sandarkan semua harapan hanya kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan dari hati kita. Haleluya, Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun
Benar sekali, Allah sumber kekuatan kita. Dia yang mendengar seruan kita, Dia yang mengerti, karena kita adalah milik Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab gerejamu ini milikmu Tuhan. Haleluya. Bukan keduniawian lagi Tuhan dalam hidup kami. Bukan pintu, biar kehendak-Mu Tuhan. Kerjakanlah dalam usahaku Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Sebab aku ini kasih setiamu yang
Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan yang menghidupkan hati kami. Terimalah Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja lewat firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap hati, setiap telinga yang mendengar, Tuhan berikan kami agar kami diberikan hikmat, pengertian, agar dapat menerima firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu satu dengan lain di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022, saya ingin kita melihat satu kehidupan Asap, ya, anak Tuhan. Lewat sikap kehidupannya itu, biarlah menjadi sikap kita juga, ya, hari-hari yang kita jalani. Karena di dalam kehidupannya, Bapak Ibu, dia sebagai anak Tuhan, tetapi dalam hidupnya tidak lepas juga mengalami kesesakan. Ya, seringkali kita berpikir dalam perjalanan kehidupan ini sepertinya kok bertolak belakang, ya, kenyataan yang kita jalani dengan yang kita harapkan, ya. Padahal dipikir-pikir kita anak Tuhan, kita milik Tuhan. Ya, kita melakukan kehendak Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Ya, terlebih kalau kita tidak melakukan hal itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kita lihat bagaimana seharusnya, ya, kehidupan kita, ya, yang harus ada di dalam kehidupan kita, sikap kita. Coba kita melihat Mazmur 77, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita baca ayat 1 sampai dengan 3. Ya, sebenarnya Bapak Ibu bisa juga melihat sampai dengan ayat yang terakhir. Pasal yang ke-77, pasal Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Bapak Ibu saudara-saudara, Asaf ini adalah seorang yang takut kepada Tuhan, seorang yang memuji, menyembah, ya, menjaga di dalam, ya, kesucian, kesalehan hidupnya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya juga tidak lepas daripada kesesakan. Pada hari kesusahanku, kita hidup di hari-hari terakhir ini juga tidak lepas kita mengalami banyak kesusahan, kesukaran, firman Tuhan katakan. Ya. Tetapi ada sikap yang harus kita pelajari, ya,
supaya kita bertahan dalam situasi kondisi yang kita jalani ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Karena kita seolah-olah kok ya timbul pertanyaan, kenapa ada perbedaan ya kita anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan? Seolah-olah kok mereka kelihatannya nggak ada percobaan ya, nggak ada ujian. Kita kayaknya baru satu, lepas satu, datang lagi, saudara-saudara. Kok kenapa harus saya mengalami sakit penyakit, ya, harus mengalami tantangan, kesusahan, saudara-saudara. Jadi kayaknya seperti ya pemazmur ini juga tanda tanya, saudara. Kalau saudara baca juga ini ungkapan ya Asaf juga di dalam Mazmur pasal 73, dia katakan kalau dilihat seolah-olah dia cemburu juga ya. Coba kalau baca, saudara-saudaraku, pasal 73. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Perhatikan ayat 2. Aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Hampir, saudara. Tapi dia tidak sampai ya alami itu. Dia ungkapkan ayat yang ketiga, sebab aku cemburu ya, melihat kenyataan orang-orang pembual-pembual. Aku kalau melihat kemujuran orang-orang fasik, ya, mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya. Dikatakan juga sebab seperti ini kok sehat-sehat aja dia, saudara. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Siapa bilang, saudara-saudara? Kalau saudara selusuri, semua manusia tidak lepas punya kesusahan-kesusahan masing-masing. Waktu Jumat saya katakan setiap keputusan kita ada sebab dan akibatnya, ada akibatnya setiap keputusan kita. Tapi saya katakan waktu hari Jumat, keputusan kita mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Istimewa anak-anak Tuhan, kehidupan yang akan datang. Ya, kalau kita ada di dalam aturan Tuhan, kehendak Tuhan, pasti kita akan ya bersama-sama dengan Tuhan. Dan dikatakan terus, saudara-saudaraku yang kekasih, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatain dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, mereka membuka mulut melawan langit, lidah mereka membual-lui seterusnya, saudara-saudara. Hampir tergelincir, saudara. Kalau sepintas selalu melihat. Sebab itu ya pemazmur Bani Asaf dia katakan Allah itu baik seperti pujian kita. Ya, kepada orang-orang yang tulus hati, tetap di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara, kembali lagi pasal yang ke-77, kita perhatikan ayat yang ketiga. Pada hari kesusahan atau kesesakan, penderitaan, kesukaran dan lain-lain, saudara boleh tulis di situ, aku mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan ini dalam terjemahan lain, cari sampai dapat, saudara-saudaraku. Harus sikap kita hari-hari ini, saudara-saudara, di tengah-tengah kesesakan yang kita hadapi. Cari Tuhan sampai kita mendapatkannya. Cari, kamu akan mendapatkan. Cari terus sampai mendapatkan, saudara-saudara. Firman Allah katakan, hai engkau yang berlelah lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan.
Jadi kita perlu, saudara-saudara, mencari sampai dapat. Kita harus terus datang kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu baik. Saudara-saudara, pasti apa yang dilakukan di dalam kehidupan kita ada maksudnya. Allah itu menyertai. Allah itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan kepada di dalam segala hal. Ya. Tuhan mau, Bapak Ibu, saudara-saudara, cari Tuhan sampai dapat. Datang kepada Tuhan. Dan kita harus sadar, hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Mazmur 121 kita harus tetapkan hati kita untuk cari Tuhan sampai dapat. Dan kita percaya pertolongan kita itu hanya dari Tuhan. Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayang-layangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan itu tidak datang dari gunung-gunung. Tidak datang dari orang-orang pintar. Tidak datang dari orang-orang mati datang ke kuburan. Tidak datang dari kuasa kegelapan. Hati-hati saudara-saudara main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Memang kelihatannya manis, tapi akhirnya akan mencelakakan saudara. Dikatakan ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan tidur terlelap. Tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dan sekarang. Kenapa Asap ketika dia mengalami kesesakan tidak jatuh, tidak menjadi kecewa, tidak meninggalkan Tuhan, karena dia mencari Tuhan sampai datang. Hanya Tuhanlah pertolongan kehidupannya. Dia tahu bahwa Tuhan itu menyertai. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa. Saudara-saudaraku yang kasih, ya, dia tidak pernah lalai. Ya, dia bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi cari Tuhan sampai datang. Pertolongan hanya dari Tuhan. Kita harus sadar dan percaya. Keadaan apapun yang kita alami, Tuhan itu setia. Karena kita miliknya. Dia akan menjaga kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, tidak akan melebihi kekuatan kita. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Karena Dia ada menjaga, Dia menyertai kita. Kadang-kadang saudara-saudaraku, kita tidak melihat, tidak menyadari, tidak memahami bahwa Tuhan itu penjaga kita yang tidak pernah tertidur. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan kita tidak mencari Tuhan sampai dapat, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kesesakan tidak dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Ya. Asap katakan hampir, karena dia melihat sekilas saja. Tetapi biarlah kita menjalani kehidupan ini tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa Dia penjaga kita, tidak pernah tidur. Dia menyertai kita, Bapak Ibu saudara-saudara.
Ya, sebab itu ya, ketika kita dalam kesesakan, cari Tuhan sampai dapat, sehingga kita dapat bertahan, ya. Karena Tuhanlah penolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Ya. Sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, pasti mendatangkan sesuatu. Ya. Contoh aja Ayub. Saya katakan walaupun kita anak Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kita berjalan di jalan tol tanpa bebas hambatan. Sekarang aja jalan tol masih tetap ada hambatan ya, masih macet berjam-jam. Kami dulu kalau perjalanan ke Jawa Timur, ke kampung istri, bisa-bisa kami pernah ya kalau Idul Fitri itu baru sampai Cikampek dari malam sampai pagi, 1 hari, saudara-saudara. Padahal namanya tol tanpa hambatan, masih saja karena terlalu banyak kendaraan ya yang masuk ke dalam tol itu. Belum ada kejadian-kejadian yang membuat macet. Dulu ya biasalah, biasanya macetnya di pintu keluar atau pintu masuk ya, pembayaran itu. Nah, Tuhan juga seperti kenyataan ini, saudara-saudara, asap ini. Tetapi dia mempunyai sikap mencari Tuhan sampai dapat. Dia tahu pertolongan hanya daripada Tuhan. Dia percaya Tuhan itu setia. Ya, sebab itu dia bertahan. Ya, saudara-saudara, untuk mencari Tuhan sampai dapat. Pasti firman Tuhan katakan Tuhan bekerja sama mendatangkan Ayub. Tuhan izinkan. Kalau dipikir-pikir, loh kenapa anak Tuhan masih mengalami musibah? Loh, mengapa anak Tuhan mengalami sakit penyakit? Ya kan? Dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun kepalanya sakit. Ya, ada korengan lah kalau bahasa sekarang. Belum lagi tekanan-tekanan, ya istrinya bilang sangkal aja Tuhan. Baru juga mengalami kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, perusahaannya bangkrut, saudara-saudaraku. Tetapi segala sesuatu Allah itu berdaulat. Kalau itu kita alami sebagai anak Tuhan, makanya firman Tuhan katakan di dalam segala hal Tuhan bekerja sama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil Tuhan, menjadi milik Tuhan. Akhirnya kalau saudara baca endingnya, Yusuf dia tetap bertahan. Ya. Makanya dia bilang, sekarang aku baru pahami Tuhan. Nah ini, kita harus sampai memahami Tuhan. Benar-benar. Seperti kalau seniman itu beda dengan orang yang tidak punya jiwa seni. Dia melihat lebih dalam dari satu objek, ya, karena orang seniman, apapun dia nilai, punya nilai, saudara-saudara, yang dalam. Nah, begitu juga kita harus mencari Tuhan sampai kita memahami Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memiliki hidup kita. Saudara-saudaraku, Tuhan itu juga yang akan setia menolong, menjaga, membela kita, menyembuhkan kita. Ya. Yang kedua, sikap yang pertama, cari Tuhan sampai dapat. Pahami Tuhan. Saya belum kasih ayat ya tadi. Ayub coba 42. Dulu aku tidak mengenal, sekarang dia memahami lebih dalam tentang Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, memahami Tuhan. Ayub pasal yang ke-42.
Ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita sepertinya melihat, aduh nih, Tuhan bagaimana sih? Menjaga saya enggak sih? Tuhan itu berkuasa enggak sih? Karena kita lihat, lebih melihat situasi keadaan kita, atau lebih melihat lebih besar daripada permasalahan kita daripada melihat Tuhan yang besar. Kita harus mampu sampai melihat, mencari Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Terus ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku yang tak kabur itu. Dan dengan menyesal aku duduk. Dan dikatakan ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaan yang dulu hilang. Dan Tuhan memberikan anak lagi kepada Ayub. Saudara-saudaraku, kalau saudara membaca selanjutnya, luar biasa. Diberkati 2 kali daripada dulu dia kehilangan. Karena apa, saudara-saudaraku yang kasih? Dia mencari Tuhan sampai dapat. Ya, memahami Tuhan. Saudara, kalau saudara memandang Tuhan seperti kacamata ini, ya Tuhan sebesar ini. Kalau saudara memahami Tuhan segedung gereja ini, ya Tuhan segedung ini. Kalau saudara memahami bahwa Tuhan itu sekampung tengah, ya sekampung tengah. Tapi kalau saudara memahami bahwa Tuhan memenuhi bumi ini, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan lebih besar daripada ciptaan. Ciptaannya aja Tuhan yang adakan. Bumi yang kita tinggal ini kecil, padahal besar. Kita aja miliaran. Di dunia ini udah berapa miliar saudara manusia. Tapi kan masih luas. Tapi di hadapan Tuhan kecil. Bumi ini dari planet-planet ini, ada planet yang lebih besar lagi. Kok kenapa Tuhan tempatkan kita di bumi ini, saudara? Tentu Bapak Ibu saudara-saudaraku, itulah kedaulatan Tuhan. Cari Tuhan sampai dapat. Yang kedua, Roma pasal yang ke-12. Sikap kita harus cari Tuhan sampai dapat, supaya kita bertahan, saudara-saudara. Yang kedua, coba kita lihat Roma pasal 12. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran. Mengapa harus sabar? Karena kita punya pengharapan. Justru kalau kita sabar, kita merenung, kita melihat, ya, kita lebih mengenal Tuhan. Dikatakan, saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Hari ini saudara-saudara sepertinya sikap sabar itu sudah hilang. Kenapa? Dengan kemajuan zaman ini, semua serba cepat kan? Serba mudah. Ya, orang tidak sabar. Saya juga kadang-kadang kalau pesan makanan, karena pakai teman saya pakai itu gitu. Bu, Pak, jangan pakai enggak apa? Pakai lama ya, maksudnya jangan lama-lama gitu. Saudara, hidup ini tidak bisa dengan mudah kita jalani. Saya katakan begini, saudara, kalau kita lembek terhadap diri kita, kehidupan ini menjadi keras.
Tapi kalau kita keras terhadap diri kita, kehidupan ini akan menjadi lunak, mudah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sikap kita, tak kala kita menghadapi kesesakan apapun, karena semakin hari ini akan kita alami, tetapi Tuhan minta kita supaya kita menghadapi dengan sabar. Bagaimana sih orang yang sabar itu? Dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Pokoknya dia cari Tuhan. Dia tahu hanya Tuhan satu-satunya. Dia tidak beralih ke kiri kanan, tidak tergoda. Dia percaya, sadar Tuhan itu setia. Ini orang yang sabar. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan. Mau tinggalkan Tuhan, udah gak kuat. Kemarin saya bercanda, ada teman saya bilang, rasanya saya harus meninggalkan tugas saya. Kenapa Om? Begini. Om, jangan angkat bendera putih dulu, bahaya nanti. Kalau Om angkat bendera putih, saya sambil bercanda ya, nanti Om bisa angkat bendera kuning. Maksudnya bahaya, baru angkat bendera putih lalu bendera kuning, saudara-saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sabar artinya kita tidak mengeluh. Kita tidak bersusah, kasihan kepada diri kita. Kamu kasihan ya, sudah dikecewakan, kamu kasihannya sudah tua, kamu kasihannya sudah kehilangan, kamu kasihannya mengalami. Jangan kasihani diri sendiri, saudara. Kita harus sabar, teguh. Ya, orang sabar itu tidak kasihani diri sendiri. Dia memandang Tuhan. Dia yakin. Kemarin kesaksian anak Tuhan, walaupun dia sakit, justru dia bersaksi kepada orang sakit, dia merasa dikuatkan, saudara-saudaraku. Begitu semangat, padahal dia juga mengalah. Justru disitulah kadang-kadang Tuhan izinkan. Di dalam kelemahan kita bisa bersaksi kepada orang yang mengalami kelemahan. Kita sakit, kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang sakit. Kita tidak mengasihani diri kita terus di dalam kesedihan, kesusahan. Itu orang sabar. Dan tidak mencari jalan keluar di luar Tuhan. Ya, tetap dia mengucap syukur, bersukacita karena dia punya pengharapan. Kalau dilihat dirinya sendiri, enggak ada. Saya pernah, saudara-saudara, sepertinya kalau enggak ada pertolongan. Makanya pandang ke atas. Ya, seringkali ada gambaran, ada orang yang dia di dalam sumur yang gelap gulita, ya kiri kanan. Saudara-saudara, tak kalah kita nggak ada jalan keluar, depan mentok, kiri mentok, kanan mentok, belakang mentok, ke bawah lagi air, hanya ke atas, saudara-saudara. Ya. Sikap kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan setia, Dia penjaga kita tidak terlalu. Apapun yang terjadi, Tuhan bekerja bersama-sama. Ya, Roma pasal 8 tadi itu ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencintai Dia, yang tetap menjaga kesalehannya, ya, tetap menjaga kesuciannya, tetap melakukan firman Tuhan kepada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Tuhan selalu bekerja bersama-sama. Tentu saudara-saudaraku yang kekasih, kita mempunyai sikap ini karena kita tahu segala sesuatu. Ya, kita sabar karena
Kita tahu Tuhan setia, Tuhan berkuasa, dan tidak akan membiarkan apa yang kita hadapi. Dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap, tidak akan membiarkan kita terus tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Dan kita tahu bukan kita saja, ada orang lain juga yang mengalami. Istimewa orang-orang percaya, ya, juga mengalami hal yang sama. Jadi kita tidak sendirian, saudara-saudara, tapi kita tahu bahwa Allah sanggup melepaskan kita. Ya, Tuhan tidak akan menyelesaikan permasalahan kita kalau kita tidak sabar. Ketidaksabaran tidak dapat menyelesaikan persoalan kita. Tapi biarlah firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapanmu, sabarlah dan berdoalah. Tuhan akan menolong kita. Pasti ada hasil yang luar biasa. Ya, seperti Ayub tadi, seperti Yusuf, seperti Daud, ya, Asap menyaksikan, ya, Tuhan itu baik. Tuhan menolong kita apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudara, cari Tuhan sampai dapat. Tetap bertahan, sabar, ya, percaya Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Iya, nomor 1, dengan segenap hati dan jiwa aku datang pada Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk berdoa buat firman Allah, berdoa buat kita semua. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu bercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Yesus Engkaulah. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu bercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita dengar. Saya tahu ada maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sedang bekerja di dalam setiap kita saat ini. Mungkin Tuhan izinkan kesusahan itu ada dalam kehidupan kita. Tapi ingat saudara, di balik kesusahan itu ada hal yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Orang saleh, orang takut akan Tuhan, alami kesusahan. Biarlah kita gereja Tuhan yang sedang dibangun untuk menjadi sempurna,
untuk menjadi gereja yang seturut dengan kehendak Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami pada sore hari ini. Kami tidak menjadi kecewa. Kami tidak menjadi cemburu saat melihat orang lain berhasil. Tapi kami tahu semua yang terbaik dari Tuhan. Mari imani bersama-sama saudara. Biarlah di gereja ini terus dibangun orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di gereja ini Tuhan sedang membangun menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang akhirnya kita menerima berkat yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus, kami siap dijamah Tuhan. Allah yang penuh kasih sedang melihat kami. Allah yang berkuasa sedang memandang kami saat ini. Terima kasih kami ada di dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Jamah kami Tuhan. Roh Kudus sedang berjalan, Roh Kudus sedang berkeliling melawat setiap kita masing-masing. Dia akan mengadakan sesuatu yang luar biasa bagi kita masing-masing. Mari buka hati, buka hati, buka hati. Izinkan Roh Kudus bekerja. Biarlah hari ini kita akan alami kemenangan, hari ini kita akan alami kekuatan Tuhan. Pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan, yang menciptakan segala alam semesta ini. Engkau yang mengetahui setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau akan selalu beserta kami. Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami kemampuan. Urapan Tuhan ada bagi kami. Urapi gereja-Mu Tuhan. Urapi gereja-Mu. Penuhi kami dengan kuasa, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Kami hidup dalam kesucian, kami hidup dalam kekudusan, kami hidup di dalam percaya kepada Engkau Tuhan. Lembutkanlah hatimu, Roh Kudus sedang bekerja. Lembutkanlah hatimu, alami kuasa Tuhan, alami kehadiran Tuhan, alami jamaah Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini saudara. Kita punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita punya kesempatan mencari Tuhan.
Terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa firman itu terus membangun iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi bangunan yang kokoh, gereja yang kuat, gereja yang sempurna, gereja yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tahu dunia sedang melawan kami, tetapi kami percaya dengan kekuatan Tuhan, kami mampu mengalahkan dunia ini dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman ini dalam kami, supaya kami tetap kuat untuk menjalani kehidupan kami tanpa kami keluar dari jalur Tuhan, mencari kekuatan dunia atau mencari kekuatan yang lain. Kami hanya menaruh harap serta percaya kepada Engkau saja. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang datang di hadapan-Mu ini dengan segala kesusahan mereka, dengan segala sakit penyakit mereka, dengan segala kelemahan mereka, dengan segala kesedihan mereka mungkin Tuhan. Kami tahu Engkau peduli saat ini. Engkau gantikan semua itu dengan hal-hal yang baru, kebahagiaan sorga mengalir saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Rina yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, dia boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Dia akan melihat lagi pertolongan yang datang dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengundang pelayan kolektan. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan, saatnya kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan ini boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pemberian-pemberian umat-umat-Mu boleh bermanfaat bagi perkembangan, kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau balas dengan berlipat kali ganda apa yang sudah dikorbankan oleh umat-umat-Mu ya Tuhan. Mengurapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga buat Bapak Ibu yang mengikuti secara online, yang ingin rindu didoakan, engkau boleh mengangkat tanganmu. Percayalah, Allah yang engkau sembah ada Allah yang senantiasa memperhatikan hidupmu, Allah yang setia. Dia senantiasa menjaga, memperhatikan engkau, dan Dia berkuasa. Dia tetap berdaulat atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi termasuk seisinya. Bahkan kami adalah ciptaan-Mu.
Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami orang-orang yang dipanggil oleh Engkau. Kami adalah milik-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau lihat keberadaan anak-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tetap berkuasa. Engkau lebih besar dari semua permasalahan hidup kami. Sakit, penyakit, kekurangan, tantangan semua. Tuhan, semuanya kami yakin kecil di hadapan-Mu. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah terjadi. Kekuatan Allah mengalir. Sehingga kami dapat bertahan. Kami dapat menghadapi semuanya. Keluar sebagai pemenang. Kami tahu seorang pemenang tidak pernah menyerah. Mungkin mengalami kegagalan, jatuh bangun, tapi dia tidak menyerah. Kami juga tidak mau menyerah. Karena kami adalah lebih daripada pemenang. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pulihkan kami semua. Tetap kami bersemangat untuk menjalani hidup ini. Kami tetap bertahan. Kami mau tetap di dalam pengharapan kami, di dalam sukacita kami. Kami akan menikmati janji-janji Tuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan-Mu besar kecil daripada umat-Mu yang diberikan dengan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati dengan iman mereka raih lagi berkat Tuhan. Dan mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, bagaikan benih yang mereka akan tuai lagi di bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tingkap langit dibukakan, dicurahkan sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua hamba-Mu yang melayani, baik song leader, baik singer, baik pemain musik, baik LCD, penerima tamu. Oh Tuhan, menjalankan persembahan yang menyiapkan gedung ini. Semua yang ambil bagian, Tuhan berkati dan pakai lebih dahsyat di hari-hari mendatang. Kami tetap lebih berapi-api, roh kami tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu yang tidak hadir. Tuhan tolong semuanya. Tuhan tolong Tuhan mereka semua dimanapun mereka berada. Biar di hari-hari ke depan kami lebih lagi Tuhan sungguh-sungguh mencari Engkau. Mencari Engkau sampai dapat. Sambil menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati Tuhan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati selalu ekonomi, Tuhan pulihkan terus, keamanan Tuhan jaga. Pemerintahan kami dari Bapak Presiden bersama keluarga, oh Tuhan Wakil Presiden bersama keluarga, para menteri, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat, berikan Tuhan roh takut akan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang juga duduk di dalam pemerintahan menjadi terang dan garam. Tuhan tolong senantiasa Komandan Komplek Pas Pampres bersama seluruh prajurit Pas Pampres dalam menjalankan tugas. Tuhan buat berhasil dan berkati bersama keluarga mereka. Baik Komandan Komplek juga bersama stafnya seluruhnya Tuhan berkati. RW RT yang ada di komplek ini Tuhan berkati, Kelurahan Tengah khususnya sekitarnya Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong juga pekerjaan Tuhan di mana-mana saja, di desa, di lembah, di gunung, pulau-pulau terpencil, dimanapun saja Tuhan, di kota-kota besar, baik juga di negara-negara lain. Pekerjaan-Mu kami tahu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Tuhan tetap sebagai kepala gereja. Tuhan menyertai dan menolong gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencana hamba-Mu bersama rombongan kami Tuhan untuk ke Lombok, Tuhan tolong perjalanan kami. Semua yang kami lakukan biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang juga kami lakukan di sana biarlah menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan jaga lindungi kami semua, seluruh jemaat-Mu. Kami semua, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita semua pulang, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus, Anak yang tunggal, dan kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus.
mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.